Ini terakhir kalinya kau lolos, Rania. Bayangkan, kau adalah seorang CEO wanita yang dipaksa menikah dengan seorang pria desa yang kau remehkan demi perlindungan, tanpa tahu bahwa ia sebenarnya adalah seorang pengawal legendaris yang sedang menyamar. Saat kau mulai mencurigai tunanganmu yang sempurna sebagai dalang dari semua ancaman, kau harus mempercayai suami udikmu untuk bertahan hidup. Sebelum kita bongkar semua penyamaran dalam pernikahan kontrak yang berbahaya ini, pastikan kalian sudah tekan tombol like, share, dan subscribe channel Dracin. Dan jangan kemana-mana, tonton sampai akhir karena setiap rahasia akan mengubah segalanya. Rem mobil sedang Rania yang berdecit nyaring adalah satu-satunya suara yang memecah keheningan malam, mengalahkan suara jantungnya sendiri yang berdebar kencang. Ia menatap lubang bekas peluru di kaca spionnya, sebuah souvenir mengerikan dari percobaan pembunuhan ketiganya dalam 6 bulan terakhir. Menjadi CEO dari perusahaan teknologi raksasa di usia 28 tahun ternyata memiliki harga yang lebih mahal dari yang pernah ia bayangkan. Ia selamat, lagi, namun rasa aman terasa seperti sebuah kemewahan yang telah lama hilang. Malam itu, ia tidak pulang ke penthouse-nya yang dingin, melainkan ke satu-satunya tempat di mana ia masih merasa aman, kediaman kakeknya. Kakek Wijoyo, sang pendiri perusahaan, kini sudah pensiun namun auranya masih setajam dulu. Ia mendengarkan cerita Rania dengan tenang, matanya yang tua menatap cucunya dengan tatapan yang sulit diartikan. "Cukup sudah," kata kakek Wijoyo akhirnya. Suaranya terdengar seperti gemuruh yang pelan namun tak terbantahkan. "Kau butuh perlindungan, perlindungan yang tidak bisa dibeli dengan uang atau disewa dari agensi keamanan biasa." Ia memberi isyarat pada asistennya yang kemudian masuk bersama seorang pria. Pria itu tampak sangat tidak pada tempatnya di tengah kemewahan ruangan itu. Ia tinggi dan tegap, namun pakaiannya sederhana, kemeja flanel kusam dan celana panjang yang sedikit luntur. Wajahnya tampan, namun tatapannya kosong dan ia berdiri dengan canggung. Ia terlihat seperti seorang pria desa yang tersesat di kota besar. "Ini Bima," kata sang kakek. "Dia akan menjadi pengawal pribadimu." Rania ingin tertawa. Pria ini menjadi pengawalnya. Ia terlihat lebih membutuhkan perlindungan daripada memberikannya. Namun, ultimatum sang kakek jauh lebih buruk dari itu. "Dan dia akan menjadi suamimu," lanjut kakek Wijoyo. "Kalian akan menikah minggu depan. Pernikahan kontrak jika kau mau, tapi di mata publik dia adalah suamimu. Ini satu-satunya cara agar dia bisa melindungimu 24 jam sehari tanpa menimbulkan kecurigaan. Jika kau menolak," sang kakek berhenti sejenak, tatapannya mengunci mata Rania, "maka kau harus mundur dari posisi CEO. Aku akan mengambil alih kembali perusahaan. Pilih." Rania merasa terpojok. Ia menatap pria desa di hadapannya, Bima, yang hanya menunduk diam. Menikah dengan pria ini adalah sebuah penghinaan. Namun, kehilangan perusahaan yang telah ia bangun dengan susah payah adalah hal yang tidak bisa ia terima. Dengan hati yang berat, ia mengangguk. "Baik, Kek, aku setuju." Pernikahan mereka adalah sebuah formalitas yang dingin dan cepat. Tidak ada gaun pengantin, tidak ada pesta, hanya ada penandatanganan dokumen di hadapan pengacara. Bima kini resmi menjadi suami Rania, sebuah gelar yang terasa begitu absurd bagi mereka berdua. Ia pindah ke penthouse Rania yang megah hanya dengan membawa satu tas ransel usang. Kehadirannya yang sederhana terasa seperti noda di atas kanvas kemewahan Rania. Rania, yang merasa harga dirinya telah diinjak-injak, memutuskan untuk memperlakukan Bima persis seperti apa yang ia lihat, seorang pesuruh yang kebetulan memiliki surat nikah. "Kamarmu di sana," kata Rania dingin di hari pertama, menuju ke sebuah kamar kecil di dekat area pelayan. "Jangan sentuh barang apapun di luar kamarmu tanpa izinku, dan jangan pernah masuk ke ruang kerjaku." Bima hanya mengangguk tanpa ekspresi, menerima setiap penghinaan itu dalam diam. Rania juga memperkenalkan Bima pada tunangannya, Arya, seorang eksekutif tampan dan karismatik di perusahaannya. "Arya, kenalkan, ini Bima," kata Rania dengan nada meremehkan. "Dia kerabat jauh dari desa yang akan tinggal di sini untuk sementara."
Arya menatap Bima dari atas ke bawah dengan senyum sinis sebelum akhirnya merangkul Rania dengan posesif. Bima, di balik penampilan lugunya, mengamati interaksi itu dengan mata setajam elang, merekam setiap detail kecil. Kehidupan mereka di bawah satu atap adalah sebuah sandiwara yang aneh. Rania akan dengan sengaja menyuruh Bima melakukan pekerjaan-pekerjaan sepele, seperti menyiram tanaman atau membersihkan kolam renang, berharap pria itu akan marah dan pergi. Namun Bima selalu melakukannya tanpa keluhan. Ia tampak canggung saat menggunakan peralatan canggih di apartemen pintar Rania, seringkali terlihat bingung hanya untuk menyalakan televisi. Setiap kecanggungannya semakin meyakinkan Rania bahwa pria ini benar-benar seorang udik. Ia tidak tahu bahwa setiap kecanggungan itu adalah sebuah akting yang diperhitungkan, sebuah cara bagi Bima untuk menguji sistem keamanan apartemen tanpa menimbulkan kecurigaan. Di balik tatapannya yang kosong, Bima, sang spekter legendaris, sedang memetakan setiap sudut benteng barunya, menganalisis setiap potensi ancaman. Kehidupan mereka di bawah satu atap adalah sebuah sandiwara yang aneh. Rania akan dengan sengaja menyuruh Bima melakukan pekerjaan-pekerjaan sepele, seperti menyiram tanaman atau membersihkan kolam renang, berharap pria itu akan marah dan pergi. Namun Bima selalu melakukannya tanpa keluhan. Ia tampak canggung saat menggunakan peralatan canggih di apartemen pintar Rania, seringkali terlihat bingung hanya untuk menyalakan televisi. Setiap kecanggungannya semakin meyakinkan Rania bahwa pria ini benar-benar seorang udik. Ia tidak tahu bahwa setiap kecanggungan itu adalah sebuah akting yang diperhitungkan, sebuah cara bagi Bima untuk menguji sistem keamanan apartemen tanpa menimbulkan kecurigaan. Di balik tatapannya yang kosong, Bima, sang spekter legendaris, sedang memetakan setiap sudut benteng barunya, menganalisis setiap potensi ancaman. Acara lelang amal tahunan adalah panggung bagi Rania untuk bersinar. Ia datang dengan gaun malam berwarna perak yang menakjubkan, didampingi oleh Arya yang selalu tampak sempurna di sisinya. Namun, keharusan membawa Bima merusak segalanya. Pria itu, dalam setelan jas sewaan yang tampak sedikit kebesaran, terlihat sangat tidak pada tempatnya di antara para elit kota. Rania sengaja meninggalkannya sendirian di sudut ruangan, berharap pria itu akan diam dan tidak mempermalukannya. Namun, Bima tidak pernah diam. Matanya yang tenang terus bergerak, memindai kerumunan, menganalisis setiap pintu keluar, setiap wajah asing. Malam itu, Arya, tunangan Rania, memberikan sebuah kejutan. Ia telah berhasil memenangkan lelang sebuah kalung berlian yang indah. "Untuk ratuku," katanya di atas panggung, memasangkan kalung itu di leher Rania di hadapan semua orang, sebuah gestur romantis yang membuat semua tamu wanita mendesah iri. Rania tersenyum, namun senyumnya tidak mencapai matanya. Di sudut ruangan, Bima mengamati kalung itu dengan tatapan menyipit. Desain pengaitnya aneh, tidak standar, sebuah mekanisme yang bisa dengan mudah disabotase. Puncak acara adalah saat Rania diminta untuk memberikan pidato singkat. Saat ia berjalan menuju panggung, Bima tiba-tiba bergerak. Ia secara tidak sengaja tersandung oleh kakinya sendiri, menabrak seorang pelayan yang sedang membawa nampan minuman. Gelas-gelas berjatuhan menciptakan keributan kecil. Rania menatapnya dengan marah. "Dasar udik," desisnya. Tepat saat itu, terdengar suara dentuman keras dari atas panggung. Sebuah lampu sorot besar yang terpasang di langit-langit tiba-tiba jatuh, menghantam tepat di titik di mana seharusnya Rania berdiri beberapa detik yang lalu. Kepanikan meledak. Di tengah kekacauan, Bima yang masih terduduk di lantai menatap tajam ke arah Arya, yang menunjukkan ekspresi syok yang terlalu sempurna, terlalu terlatih. Insiden lampu sorot itu dinyatakan sebagai kegagalan teknis murni. Namun, baik Rania maupun Bima tahu itu lebih dari sekadar itu. Rania, meskipun masih kesal pada Bima karena telah mempermalukannya, tidak bisa memungkiri fakta bahwa kecanggungan pria itu baru saja menyelamatkan nyawanya. Sebuah kebetulan? Mungkin, namun benih keraguan pertama terhadap kesempurnaan Arya mulai tertanam di benaknya.
Beberapa hari kemudian, Rania harus bekerja lembur di kantornya untuk menyelesaikan sebuah proposal penting. Ia menyuruh Bima untuk pulang lebih dulu, sebuah perintah yang tentu saja tidak Bima ikuti. Dari mobilnya yang terparkir di seberang jalan, Bima mengawasi gedung perkantoran yang mulai sepi itu. Instingnya mengatakan ada yang tidak beres. Di dalam kantornya di lantai teratas, Rania sedang fokus bekerja saat tiba-tiba semua lampu padam. Listrik di seluruh gedung mati total. Kegelapan dan keheningan yang pekat langsung menyelimutinya. Ia mencoba meraih ponselnya, namun tidak ada sinyal. Sistem darurat gedung seharusnya langsung aktif, namun malam itu semuanya mati. Ia terperangkap. Rasa takut yang dingin mulai merayapinya. Ia sendirian di dalam kegelapan. Tiba-tiba, ia mendengar suara langkah kaki yang pelan di koridor. Jantungnya berdebar kencang. Ia menahan napas. Pintu kantornya terbuka perlahan, memperlihatkan siluet sesosok tubuh. "Bima, kau tidak apa-apa," bisik Bima. "Bagaimana kau bisa masuk?" tanya Rania tak percaya. "Pintu darurat di atap. Di desa, kalau mati lampu, kita harus hafal jalan dalam gelap," jawab Bima dengan alasan yang terdengar masuk akal, namun tidak sepenuhnya meyakinkan. Ia menuntun Rania melewati koridor-koridor yang gelap gulita dengan keyakinan seorang pria yang seolah bisa melihat dalam gelap. Ia tahu persis di mana harus melangkah untuk menghindari pecahan kaca dari jendela yang entah bagaimana bisa terbuka. Ia bahkan tahu ada sebuah kabel yang terjuntai rendah di salah satu tikungan. Kecurigaan Rania semakin besar. Pria ini bukan sekadar orang desa biasa. Ada sesuatu yang jauh lebih dalam, sesuatu yang tersembunyi di balik penampilan luguhnya. Setelah insiden mati listrik itu, Rania tidak bisa lagi mengabaikan kejanggalan pada diri Bima. Ia mulai mengamatinya dengan lebih cermat. Ia memperhatikan bagaimana Bima, meskipun berpura-pura canggung, selalu memposisikan dirinya di antara Rania dan potensi bahaya. Ia memperhatikan bagaimana tatapan kosongnya sebenarnya selalu memindai sekelilingnya. Ia bahkan secara tidak sengaja mencoba menjatuhkan sebuah vas mahal di dekat Bima dan melihat bagaimana pria itu dengan gerakan refleks yang nyaris tak terlihat berhasil menangkapnya sebelum pecah, lalu berpura-pura itu hanya keberuntungan. Rania memutuskan untuk mencari tahu sendiri. Ia menyewa seorang detektif swasta untuk menyelidiki latar belakang Bima. Namun, hasilnya nihil. Tidak ada catatan tentang Bima di desa yang ia sebutkan. Tidak ada jejak digital, tidak ada catatan resmi. Bima seolah-olah adalah seorang hantu. Di saat yang sama, Arya yang merasa rencananya terus-menerus gagal karena kehadiran suami Udik Rania, memutuskan untuk mengambil langkah yang lebih drastis. Ia tidak bisa lagi menggunakan kecelakaan, ia akan melakukan serangan langsung. Ia menyewa sekelompok pembunuh profesional untuk menyusup ke mansion pada malam hari, dengan perintah untuk menyingkirkan Rania selamanya. Malam itu, saat Rania sedang tidur, alarm keamanan mansion tiba-tiba berbunyi nyaring. Namun, tim keamanan yang sebagian besar telah disusupi oleh orang-orang Arya tidak merespons. Rania terbangun karena suara pecahan kaca. 4 orang pria bertopeng berpakaian hitam masuk ke dalam kamarnya. Ia menjerit, namun sebelum salah satu dari mereka bisa menyentuhnya, pintu kamarnya didobrak terbuka. Bima masuk. Kali ini tidak ada lagi kecanggungan, tidak ada lagi penampilan lugu. Pria yang berdiri di hadapannya adalah orang yang sama sekali berbeda. Matanya berkilat dengan amarah yang dingin, dan ia bergerak dengan kecepatan dan efisiensi yang mematikan. Ia melumpuhkan keempat penyusup itu dalam waktu kurang dari 1 menit, menggunakan teknik bela diri yang hanya dimiliki oleh para agen elit. Setelah semuanya selesai, ia berdiri di tengah ruangan yang berantakan, menatap Rania yang masih syok. Topengnya telah terlepas, sandiwaranya telah berakhir. Keheningan setelah pertempuran singkat itu terasa lebih memekakan daripada suara perkelahian itu sendiri. Rania menatap pria di hadapannya, pria yang baru saja bergerak seperti pahlawan super dari film laga. Pria yang sama yang kemarin pagi masih kebingungan menggunakan mesin pembuat kopi. "Siapa kau sebenarnya?" bisik Rania, suaranya gemetar. Bima, atau siapapun namanya, menatapnya dengan ekspresi yang rumit. Ia tahu ia tidak bisa lagi bersembunyi. "Namaku Bima," katanya, "tapi di dunia lain mereka memanggilku Spectre."
Ia kemudian menceritakan segalanya tentang masa lalunya sebagai salah satu agen pengawal paling dicari di dunia. Tentang bagaimana ia memutuskan untuk pensiun setelah sebuah misi yang traumatis, dan tentang hutang budinya pada kakek Wijoyo, pria yang pernah menyelamatkan nyawanya bertahun-tahun yang lalu. Saat kakekmu datang padaku dan mengatakan kau dalam bahaya, jelas Bima, aku tidak bisa menolak. Aku setuju untuk keluar dari masa pensiun hanya untuk misi ini. Ia menjelaskan bahwa penyamarannya sebagai pria udik adalah bagian dari strategi. Musuhmu sangat cerdik, ia ada di dekatmu. Jika aku datang sebagai pengawal profesional, ia akan lebih waspada, tapi tidak ada yang akan mencurigai seorang suami desa yang canggung. Rania mendengarkan semua itu dengan perasaan campur aduk. Jadi, ia telah dibohongi sejak awal. Pernikahannya, suaminya, semuanya adalah bagian dari sebuah operasi penyamaran. Rasa marah dan dikhianati bergejolak di dalam dirinya. Namun di saat yang sama, ia tidak bisa memungkiri rasa terima kasihnya. Pria ini baru saja menyelamatkan nyawanya 2 kali. Lalu, siapa musuhku? Tanya Rania. Siapa yang begitu menginginkan aku mati? Bima menatapnya dengan tatapan yang dipenuhi oleh simpati dan kebenaran yang pahit. Orang yang paling tidak kau duga, jawabnya. Tunanganmu, Arya. Kebenaran tentang Arya menghantam Rania lebih keras daripada serangan para pembunuh itu. Arya, tunangannya yang sempurna, yang selalu bersikap manis dan protektif, tidak mungkin. Namun, saat Bima membeberkan bukti-bukti yang telah ia kumpulkan secara diam-diam dari catatan keuangan Arya yang mencurigakan hingga koneksinya dengan para penyusup, Rania tidak bisa lagi menyangkalnya. Semuanya masuk akal. Semua kecelakaan itu terjadi saat ia sedang bersama Arya. Rasa patah hati karena pengkhianatan Arya dengan cepat berubah menjadi amarah yang dingin. Kita harus menghentikannya, kata Rania. Matanya kini berkilat dengan tekad yang sama seperti yang Bima miliki. Maka, dimulailah sebuah aliansi yang paling tidak terduga. Sang CEO jenius dan sang pengawal legendaris. Mereka kini bekerja sebagai satu tim. Rania, dengan pengetahuannya yang mendalam tentang seluk-beluk perusahaan dan jadwal Arya, menjadi ahli strategi. Bima, dengan keahlian tempur dan spionasenya, menjadi eksekutor di lapangan. Mereka menyusun sebuah rencana untuk menjebak Arya, sebuah permainan catur terakhir untuk melakukan skakmat pada sang pengkhianat. Rencananya adalah menggunakan Rania sebagai umpan. Rania akan berpura-pura tidak tahu apa-apa. Ia akan mendekati Arya, membuatnya percaya bahwa ia kini takut pada Bima dan mencari perlindungan. Ia akan memancing Arya untuk mengakui rencananya, sementara Bima akan merekam semuanya dari jauh. Rencana itu sangat berbahaya, namun Rania tidak merasakan ketakutan. Bekerja berdampingan dengan Bima, ia justru merasakan sebuah kepercayaan dan keamanan yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Di tengah semua perencanaan dan bahaya itu, hubungan mereka yang dimulai sebagai sebuah kontrak dingin, kini mulai ditenun kembali dengan benang-benang rasa saling mengagumi dan ketertarikan yang tulus. Jebakan itu dipasang di sebuah acara peluncuran produk baru perusahaan. Rania memainkan perannya dengan sempurna, mendekati Arya di sebuah balkon yang sepi. "Aku takut, Arya," bisiknya dengan suara gemetar. "Bima, dia bukan seperti yang kita kira. Aku butuh perlindunganmu." Arya, yang merasa umpannya termakan, tersenyum puas. "Sudah kubilang kan, pria desa itu berbahaya," katanya. Merasa di atas angin, ia mulai membual. Ia menceritakan dengan bangga tentang rencananya untuk mengambil alih perusahaan, tentang bagaimana ia telah merekayasa semua kecelakaan itu untuk menyingkirkan Rania. "Setelah kau tiada," katanya, "aku akan muncul sebagai pahlawan yang berduka dan dewan direksi akan dengan mudah menyerahkan perusahaan." Sayang sekali, sebuah suara dingin memotong. Rapat dewan direksi sepertinya akan memiliki agenda yang berbeda besok. Bima muncul dari bayang-bayang. Di tangannya ada sebuah alat perekam kecil. Di belakangnya berdiri kakek Wijoyo dan beberapa petugas keamanan yang paling setia. Wajah Arya pucat pasi. Permainannya telah berakhir.
Beberapa minggu kemudian, setelah Arya ditangkap dan semua kekacauan mereda, Rania berdiri di teras penthouse-nya, menatap matahari terbenam. Pintu di belakangnya terbuka. Bima masuk, kini tidak lagi dengan pakaian udik atau setelan agen, melainkan dengan pakaian kasual yang santai. "Kontrak kita sudah selesai," kata Bima pelan. "Aku sudah memenuhi janjiku pada kakekmu. Kau sudah aman sekarang. Aku akan pergi." Hati Rania mencelos. "Pergi? Aku sudah pensiun, ingat?" kata Bima dengan senyum tipis. "Aku akan kembali ke kehidupanku yang tenang." "Bagaimana jika," kata Rania, melangkah mendekat, "kehidupan tenangmu itu ada di sini, bersamaku." Ia menatapnya dengan tatapan yang tidak lagi membutuhkan sandiwara. Bima menatapnya balik, dan untuk pertama kalinya, sang spekter legendaris itu terlihat benar-benar bahagia. Ia tidak menjawab dengan kata-kata, ia menjawab dengan sebuah ciuman, sebuah awal dari misi mereka yang baru dan paling indah. Dan begitulah akhir dari sebuah pernikahan kontrak, di mana seorang pria desa yang diremehkan ternyata adalah pelindung paling setia. Kisah Rania dan Bima mengajarkan kita bahwa terkadang di balik penampilan yang paling sederhana tersimpan kekuatan terbesar dan kepercayaan bisa tumbuh di tengah bahaya dan kebohongan. Terima kasih banyak sudah mengikuti setiap intrik dan momen menegangkan dalam cerita ini dari awal hingga akhir. Menurut kalian, adegan mana yang paling mengejutkan, saat lampu sorot jatuh atau saat Bima akhirnya menunjukkan kemampuannya? Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Jangan lupa tinggalkan jejak dengan menekan tombol like jika kalian suka dengan akhir ceritanya. Dan pastinya subscribe channel Dracin agar tidak ketinggalan kisah-kisah tak terduga lainnya. Sampai jumpa di cerita selanjutnya.